kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Dengan kasih Kristus, sebentar Pak Wagimin akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih kami mengucap syukur buat kesempatan pada sore hari ini, hari Minggu Tuhan. Kami ibadah hari Minggu ini Tuhan, lewat virtual Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, terlebih yang hadir pada saat sore hari ini dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam kami pada saat sore hari ini Tuhan, benar-benar Engkau berkati, Engkau bekali dengan kebenaran firman-Mu yang murni untuk menghadapi dunia ini yang semakin rusak, semakin jahat Tuhan. Sehingga Tuhan, di dalam kerusakan dunia dan kejahatan dunia ini, dengan kami mendapatkan bekal berkat kebenaran firman-Mu, kami semakin kuat, kami semakin dekat dan semakin mengalami Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami dengan kebenaran firman ini Tuhan, benar-benar kami semakin mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah tuntunan hikmat dari Roh Kudus saja, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan benar-benar memberkati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan doa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam. Haleluya. Kita ketemu lagi pada hari Minggu ini dalam ibadah kita lewat Zoom virtual ya. Kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan dengan ayat bacaan kita dari Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Tolong Pak Wagimin membacakannya. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan ku berbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan senang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang telah kita baca, Lukas 12 ayat 15 sampai 21, saya mau mengambil tema firman Tuhan pada sore ini adalah dengan tema raksasa kuat. Ya, raksasa kuat. Apa sih itu yang raksasa kuat itu? Ya inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12 ayat 15 21. Oke. Penekanan saya adalah di ayat 20 saat ini ya, saya bacakan. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ya, itu merujuk kepada sewaktu dia berkata ayat sebelumnya, ya. Di ayat 18 dan 19. Kan begini katanya. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ya kan? Lalu ayat 20 dikatakan, firman Allah kepadanya, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, yang di lumbung itu, ya itu maksudnya, untuk siapakah itu nanti? Lalu ayat 21 tuh, firman Tuhan berkata, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri." Atau bisa saya katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta di bumi, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Atau saya bisa artikan, jikalau ia tidak mengumpul harta di surga. Jadi kita simpulkan ayat 21 ini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta di bumi, jikalau ia tidak kaya, artinya tidak mengumpulkan harta di surga. Sama itu seperti itu. Seperti itulah keadaannya orang yang mengumpulkan harta di bumi ini. Bapak Ibu, raksasa kuat, tema sore hari ini. Bagaimana kuatnya itu, pengaruhnya, uang, harta, dan kekayaan, dan sebagainya. Kita lihat. Bapak Ibu, di dunia modern saat ini, di dunia modern zaman now ini, uang itu, epeng, semakin memainkan peranan penting. Ya, sehingga uang itu bisa memiliki keterkaitan dengan banyak aspek atau berbagai aspek kehidupan. Ya, seperti ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, dan lain sebagainya. Semua uang bermain di situ. Ya, jadi hampir segala hal itu bertalian dengan yang namanya uang. Jadi uang itu digunakan untuk memperoleh segala kebutuhan. Ya, demikian adanya dari kebutuhan yang primer, sekunder, sampai kebutuhan yang tersier. Jadi dengan uang, orang tua pun dapat mempersiapkan anak-anak menyongsong masa depan mereka, masa depan anaknya ya maksudnya. Dengan uang juga orang dapat membeli makanan, ya, dengan berbagai kelas, dari kelas yang murah sampai dengan kelas yang mewah. Jadi uang itu semua yang menentukan. Dengan uang pula seseorang bisa membeli pakaian yang modelnya up to date, dengan bahan yang baik dan bermerek, bahkan mungkin yang branded. Yang branded itu yang sangat mewah ya, yang bisa barangkali satu bahan untuk celana harganya 10 juta mungkin. Begitulah ya yang nama istilah branded itu. Dewasa ini barang bermerek atau branded itu kan memberikan nilai yang lebih
bagi pemakainya. Jadi apabila seseorang memakai barang branded, dia merasa bernilai hidupnya atau jiwanya atau penampilannya, dia merasa seperti itu dengan branded atau merek yang bagus dia pakainya. Jadi dia merasa bernilai tinggi dengan itu, gitu loh. Ya. Dengan demikian uang sudah menjadi segala-segalanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengan uang pula orang dapat menyelenggarakan pesta pernikahan. Dengan yang semegah, yang biasa, sederhana, sampai semewah-mewahnya mungkin. Ya, bukan sekedar menjadi resepsi biasa. Makanya banyak orang mengadakan pernikahan yang semewah-mewah mungkin. Tapi di situ bukan tujuan untuk resepsi biasa, tetapi ada agenda pribadi terselubung di dalamnya, yaitu apa? Sebagai ajang pamer untuk menunjukkan kemampuan finansialnya demi prestise, ya kan? Dia akan merasa terhormat, dia akan merasa hebat, dia akan merasa gimana gitu loh, jadi someone gitu loh dengan pernikahan yang mewah itu, menunjukkan prestisnya, ya. Banyak orang yang seperti itu, ya. Padahal sebenarnya pesta pernikahan biasa-biasa aja tetap aja kok berjalan. Kenapa mesti mewah kalau dipikir, ya, gitu. Ya, tapi bukan salah. Tapi kalau memang tujuannya, ya memang ujungnya tujuannya motifnya kan gitu, supaya bisa dilihat orang gitu loh, terhormat nih gue loh, nah, gitu loh, ya. Jadi orang yang memiliki uang dalam jumlah besar pun akan dipandang lebih oleh masyarakat sekitarnya. Bahkan Bapak Ibu sangat miris, ya, di lingkungan gereja pun mereka yang berduit lalu dipandang lebih terhormat dibanding dengan mereka yang tidak memiliki uang dalam jumlah besar, ya kan? Jumlah besar uang seseorang biasanya terlihat dari rumah yang ditempati. Ya. Itulah sebabnya banyak rumah yang dibangun bukan sekedar untuk tempat nyaman untuk ditempati atau ditinggal, tetapi udah menyimpang, meleset sebagai harga diri atau nilai diri atau pencitraan diri supaya bisa dilihat orang hebat gitu loh, dengan mewahnya rumahnya. Padahal punya rumah juga hanya sekedar untuk istirahat dan tidur tok, ya kan? Ya biasa-biasa juga nggak apa-apa toh, gitu loh. Tapi demi prestis, dia lakukan seperti itu. Semuanya tujuannya adalah untuk pencitraan diri. Demikian juga mobil yang dikendarai bukan sekedar sebagai alat transportasi yang menggampangkan dia untuk sampai tujuan. Tetapi melalui alat transportasi, di situ ada usaha membangun citra. Ya, membangun citra. Biar dibilang hebat loh. Jadi mobil yang hebat-hebat juga. Atau barangkali dia memuaskan hobi lewat mobil-mobil itu. Ya kan? Karena saya ada punya saudara yang model kayak gini nih, jadi hobi. Ya kan? Tahun ini beli mobil yang keluaran baru. Tahun depan kan pasti ada keluaran baru lagi kan? Pasti itu setiap tahun ada keluaran mobil baru. Yang itu dia jual, yang keluaran baru dibeli. Nanti tahun depan gitu lagi. Beli, jual, beli lagi. Terus ganti setiap tahun. Nah, itulah untuk mencitrakan diri, ya, memuaskan hobi supaya apa itu maksudnya? Biar dibilang hebat loh, beteng kata orang Batak bilang kan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana uang memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Misalnya contohnya tadi saya bilang, di lingkungan gereja pun bermain hal-hal seperti itu. Mereka yang berduit dipandang lebih terhormat dibanding mereka yang tidak memiliki uang dalam jumlah besar. Makanya orang-orang kaya di gereja diperlakukan khusus, ya kan? Beda dengan lain. Misalnya kalau duduk dikasih tempat yang paling depan. Mari Pak duduk di depan, di sini tempat Bapak. Wah, pelayanannya bintang 5 deh pokoknya. Tapi yang kroco-kroco itu kan kiri-kiri ya dibiarin. Duduk aja kamu di belakang situ. Seperti itu nyatanya keadaan. Bahkan pengaruh ini pun udah sampai masuk ke gereja, bukan tidak, ya. Gitu loh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
bagaimana pengaruh raksasa kuat ini bagi kehidupan manusia, bahkan sampai di lingkungan gereja pun itu berperan juga dia, bukan tidak berperan gitu Bapak Ibu. Jadi dengan uang pula banyak orang merasa tenang menghadapi hari tuanya. Sebab dengan tabungan yang cukup, dia merasa bahwa hari esoknya terjamin, kan gitu. Dan dapat menikmati hari tuanya dengan bahagia, tanpa menjadi beban bagi orang lain. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ya, ini bukan berarti orang tidak boleh menabung loh, atau tidak boleh memiliki asuransi, bukan seperti itu. Tapi fokus yang mau saya sampaikan di sini adalah agar orang percaya dengan baik-baik. Dia hanya menggantungkan kebahagiaannya kepada Tuhan saja, bukan kepada barang-barang fana, uang, harta, kekayaan, dan sebagainya yang bisa menurut dia membahagiakan dia karena nilai kehormatannya melambung naik tinggi. Ingat, orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen, hidupnya haruslah tergantung kepada Tuhan saja, bukan kepada apapun dan siapapun. Itu harus paham seperti itu. Bapak Ibu, aspek lain dengan uang, orang juga dapat menikmati kepuasan seks. Sebab seks dipandang sebagai lambang kepuasan prima. Kita lihat aja orang-orang di perkotaan itu, ya, dengan uang mereka bisa berbuat apa saja semaunya. Ya, kalau bisa dunia ini pun dibelinya gitu loh. Ya, dengan uang orang pun dapat menikmati minuman keras, ya kan, sebagai kepuasan dan lain sebagainya. Ya, kalau udah minuman keras, ya ujung-ujungnya nanti kan larinya main judi juga kan, demi menikmati kepuasannya. Itu udah pasti. 3 serangkai itu, ya, cewek, wanita, terus minuman keras, apa lagi? Yang tadi satu lagi, judi. Udahlah, itu udah pasti, itu 3 serangkai itu. Demi hanya untuk memuaskan kehidupannya di bumi ini. Bapak Ibu, dengan uang orang juga dapat membeli kekuasaan untuk menguasai sesamanya. Ini raksasa kuat ya, saya bilang uang ini. Uang juga bisa, maksud saya uang juga memiliki kekuatan yang hebat dalam gelanggang politik dan pemerintahan. Untuk menjadi salah satu kontestan, maka seorang calon pejabat dia harus memiliki modal yang memadai loh untuk biaya kampanye dan lain sebagainya, atau apa itu tim pemenang ya, apa namanya itu istilahnya ya, biaya itu juga gitu loh, tim sukses, tim sukses. Uang juga dapat memutarbalikkan fakta hukum. Sehingga pengadilan seringkali bukanlah tempat untuk penegakan hukum sejatinya atau sioknya, tetapi hanya sebuah tempat pagelaran sandiwara sinetron tok gitu loh. Kenapa? Ya bisa dirubah-rubah kok fakta itu. Karena dapat diubah kok semuanya, ya. Itu dapat diubah gitu loh. Sesuai dengan ya tadi raksasa kuat tadi itu, Bapak Ibu, ya. Bisa diubah kok, yang salah menjadi benar, yang benar bisa jadi salah kok. Semua bisa diatur gitu loh. Tapi saya mau sampaikan begini loh Bapak Ibu. Ya. Uang itu sebenarnya nggak salah, nggak ada apa-apa. Uang itu netral ya, uang netral. Dia nggak salah. Uang itu sifatnya netral. Yang menjadi permasalahan adalah si pemakai atau si penggunanya. Kalau uang netral loh. Ya, netral dia. Nggak berpihak. Tapi yang menjadi persoalan adalah si pemegang atau si pemakainya. Nah, gitu ya. Ini yang salah di situ. Kalau uangnya sendiri netral, tapi yang menjadi masalah adalah pemakai si pemegangnya. Apakah melakukan perbuatan yang tercela atau tidak? Atau sama dengan saya katakan gini kan. Apakah uang kekayaannya itu dia pergunakan untuk mengumpulkan harta di surga? Atau dia menggunakan itu untuk mengumpulkan harta di bumi? Ngerti ya maksud saya ya? Koneksinya gitu loh. Jadi uang dapat juga membuat mata hati seseorang menjadi gelap loh.
Sehingga seseorang pembicara di mimbar gereja, mimbar Kristen, dia menyampaikan firman Tuhan yang tidak benar. Kenapa? Karena dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah dan sudah disesuaikan dengan semangat zaman now, yaitu apa? Teologi kemakmuran. Untuk menyenangkan hati jemaat, ya, makanya disesuaikan dengan selera zaman now. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Kamu akan tetap naik bukan turun. Ya kan? Dan sebagainya. Bla 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 bla. Banyaklah Anda sudah mengerti maksudnya. Hal kayak gitulah yang disampaikan. Akhirnya meleset. Ya kan? Disesuaikan dengan semangat zaman now ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, di mata mereka orang kaya memiliki nilai lebih daripada orang miskin. Ya. Faktanya ya Bapak Ibu, masuk juga ke dalam gereja. Beberapa gereja, ya. Faktanya memang di beberapa gereja kita bisa lihat orang kaya dipandang lebih terhormat. Ya. Lebih diperlakukan khusus seperti VIP, bahkan supaya untuk mengikat dia untuk menjadi aset gereja atau penopang gereja atau pilar gereja, lalu dikasihlah jabatan di gereja, diaken atau majelis dan sebagainya, demi untuk mengikat orang tersebut supaya jangan lari kemana-mana. Ini aset loh, gitu kan, penopang gereja. Padahal barangkali orang tersebut belum layak gitu loh, belum layak. Tapi dipaksakan akibatnya. Kenapa? Ya tadi tuh raksasa kuat itu loh, hepeng uang itu mempengaruhi keadaan bahkan sampai di gereja. Ya seperti itulah yang kita lihat. Ya. Orang-orang seperti itu dipandang lebih terhormat. Ya. Dalam pertemuan para pendeta pun, ya Bapak Ibu, tidak jarang ya pendeta dianggap sukses karena gerejanya besar dan kaya. Dipandang lebih terhormat dan mudah menduduki jabatan penting di pengurusan sinode. Ya. Hal ini kan menunjukkan bahwa gereja pada tataran sinode pun telah masuk angin, digembosi, tercemari dengan semangat zaman now. Ya. Bahkan saya juga pernah mendengar apabila pendeta-pendeta yang seperti itu, sekaliber itu, mereka diundang dalam suatu pelayanan di gereja di kota A atau B atau C, ya kan? Wah, perlakuannya khusus tuh bagi mereka nih, apa? Pendeta-pendeta yang sukses, yang punya gereja besar, yang kaya dan sebagainya. Ya, seolah-olah mereka harus diperlakukan khusus. Misalnya hotelnya harus bintang 5. Rusak lah pokoknya, ya kan? Nanti kalau mobil yang menjemput dia di bandara nggak boleh lah, model-model mobil cuman mobil Ford Everest kayak aku punya gitu kan, Innova nggak boleh, harus Harvard yang jemput, ya kan? Wah luar biasa perlakuannya. Akhirnya semua udah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dia nggak ngerti kalau dia tuh hamba kacung loh, jongos. Kok gayanya mau seperti itu ya? Itu udah ngerti lah. Pokoknya itulah pengaruh raksasa kuat itu sedemikian rupa sampai merasuk ke dalam jantung gereja juga. Nah, Bapak Ibu, di dunia modern sekarang ini, uang itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, uang telah menjadi fokus hidup satu-satunya pada hampir semua orang. Karena hal ini juga sudah dibuatkan di dalam Alkitab. Seperti tertera di 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Tolong dibacakan. 2 Timotius pasal 2 ayat 3. 2 Timotius pasal 2, pasal 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. 2 Timotius 3 pasal yang kedua. Pasal 3 ayat 2. Ya, yang kedua. Manusia akan
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Demikian firman Tuhan. Amin. Lihat, Amin. itu sudah dinubuatkan di Alkitab 2000 tahun yang lalu. Memang sudah dinubuatkan di Alkitab kan 2000 tahun lalu. Ya sekarang kita melihat di depan kacamata kita sendiri, hal-hal itulah yang terjadi di zaman now ini. Karena memang sudah dinubuatkan. Jadi kita nggak usah terheran-heran ya. Cuman lagi saya mau bilang sama jemaat Tuhan di Kenosis Ministry ini, memang nubuatan itu ada di dalam kita. Tapi saya mau supaya jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan saya, supaya kita bukan bagian daripada nubuatan itu. Amin. Paham ya? Jangan atau bukan bagian daripada nubuatan itu. Harus tidak ikut campur di dalamnya. Nah, makanya firman ini disampaikan hari ini, supaya itu mengingatkan kita bahwa di akhir zaman nanti manusia telah menjadi hamba uang. Tapi kita tidak boleh masuk dalam nubuatan ini. Jadi Bapak Ibu, menjadi hamba uang artinya adalah, mau tahu ya, menjadi hamba Tuhan itu seperti ini loh. Hidup seseorang itu dikendalikan atau dikuasai oleh uang. Itulah yang namanya hamba uang. Hidupnya dikendalikan atau dikuasai oleh uang. Saya udah bilang tadi ya, uang itu netral, nggak salah. Masalahnya seseorang itu dikendalikan uang atau dia mengendalikan uang. Gitu loh. Itu saja. Jadi dunia yang materialistis menciptakan keadaan di mana uang menjadi segalanya dan menjadi pusat kehidupan. Keadaan dunia seperti ini ya, pasti memberi pengaruh sangat kuat dalam kehidupan banyak orang Kristen. Tak terkecuali ya, kalau jujur Bapak Ibu, ternyata banyak jemaat ya, dan banyak juga pendeta yang telah terbelenggu kekayaan dan dia menjadi hamba uang. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk memiliki uang dalam jumlah yang besar dengan pemikiran bahwa semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin merasa aman dan nyaman. Gitu kan? Baru firman Tuhan katakan tadi, oh bagus, kamu menimbun ya di lumbung ya. Malam hari ini juga nyawamu akan diambil. Untuk siapa itu semua, kata firman Tuhan. Ya, seperti itu ya. Saya mau mengingatkan gitu, jangan sampai terlena gitu ya. Nggak salah kamu mau mencari sebanyak-banyak mungkin, tapi ingat, harus untuk mengumpulkan harta di surga, bukan harta di bumi. Nah, sekarang kan banyak jemaat Tuhan terjebak dengan dirinya sendiri, mengumpulkan semua di lumbung dia itu demi apa? Hai jiwaku, tenanglah, ya kan? Nikmatilah hidupmu sekarang, banyak harta di tempat lumbung itu. Nah, seperti itu. Tujuan apa? Mengumpulkan harta di bumi. Itu yang salah, bukan tidak salah. Punya harta banyak nggak salah kok. Yang salah adalah sikapnya. Ya, amin ya. Sikap kita harus mengumpulkan harta di surga, bukan mengumpulkan harta di bumi, gitu loh ya. Haleluya, haleluya, ya. Jangan kamu merasa semakin aman kalau punya harta banyak. Datang tsunami sekejap hilang punah itu, ya kan? Jangan gantungkan hidupmu kepada apa yang kau miliki, tapi antungkanlah hidupmu kepada Tuhan dan kerajaannya saja, lain tidak. Amin Bapak Ibu, angkat tangan yang amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, makanya Anda ini kan adalah orang-orang terpilih oleh Tuhan. Makanya posisi kita harus menantang semangat zaman now yang seperti ini, yang menjadikan uang sebagai raksasa kuat. Kita menantang zaman now ini, kita harus menjadikan uang sebagai maksud saya, kita harus menantang semangat zaman now ini. Jangan sampai raksasa kuat itu menjadi kuat. Maksud saya, kita tantang zaman ini supaya kita membuat
raksasa kuat itu menjadi yang lemah. Amin ya. Amin. Haleluya. Walaupun hal ini tidak mudah, ya, nggak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan gitu. Sebab cinta akan uang seperti raksasa kuat yang tidak mudah ditumbangkan. Tetapi kita harus bisa menumbangkannya dalam hidup kita. Dan kita juga harus menolong orang lain juga untuk menumbangkannya, raksasa kuat ini dalam hidupnya. Makanya kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti ini saya kumandangkan. Kenapa? Ya saya harus menolong orang lain atau menolong jemaat Tuhan sebagai orang lain juga untuk dapat menumbangkan raksasa kuat ini. Jadikanlah raksasa kuat itu si uang itu, harta itu jadi raksasa yang lemah, nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Amin. Jadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita. Poinnya apa? Itu poinnya, kita hanya harus menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Titik. Jangan menggantungkan hidup kita kepada lumbung-lumbungmu yang sudah kau kumpulkan. Ya kan? Ya, seperti kebenaran firman Tuhan tadi. Kalau kau kumpulkan lumbung-lumbungmu seperti tadi itu dan kau berkata, "Hai jiwaku, tenanglah jiwamu. Sudah ada banyak, ya kan, simpanan dalam hidupmu. Nikmatilah masa pensiunmu dan sebagainya." Lalu kata firman Tuhan, "Malam hari ini juga nyawamu akan diambil." Mau kau apain itu? Mau kau beri kepada siapa? Jangan ya. Jadi ingat sekali lagi, kebenaran firman Tuhan ini pesannya adalah itu. Jangan menggantungkan hidup kita kepada kekayaan kita, uang kita, harta kita, dan sebagainya. Tapi gantungkanlah hidupmu kepada tuh yang ada di layar tuh, layar TV saya tuh. Layar background saya tuh, baca tuh. Kepada apa? Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan supaya jemaat Tuhan di tempat ini belajar, ya. Kita harus mengalahkan raksasa kuat itu dan kita jadikan raksasa kuat itu menjadi raksasa yang lemah, ya. Oleh karena itu jangan sampai kita yang dikendalikan, dikuasai oleh uang, tapi kita yang harus mengendalikan dan menguasai uang. Bagaimana caranya itu, Pak? Mulai sekarang ubah mindsetmu. Itu bagaimana, Pak? Kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Amin. Kembali lagi saya bilang, segala sesuatu, pola, cara, daya, maksudnya pola pikir, mindset, paradigma orang percaya. Ingat sekali lagi saya bilang, kamu harus berpola teosentris. Amin. Ini saya ingatkanlah selalu berkali-kali. Harus punya gaya teosentris, bukan egosentris. Sepanjang kamu punya gaya hidup, cara pikir, mindset, pola, tindak, perilaku teosentris, teosentris artinya segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Aman jalan hidupmu, percayalah. Percaya. Tapi kalau udah mulai mengarah kepada egosentris, mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bahkan mau meraih kekudusan hidupmu pun pasti akan terganggu. Percayalah, dengarlah apa kataku. Gitu loh. Padahal kita diperintahkan Tuhan harus apa? Mencapai kekudusan Allah. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bahkan di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, ya, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu harus dikejar, diusahakan, diupayakan, dan diperjuangkan. Amin. Makanya kemarin tema khotbah saya di BBCO yaitu mutlak diperjuangkan kekudusan hidup itu. Tidak bisa main-main. Karena tanpa kekudusan Anda nggak sampai di surga. Firman Tuhan katakan itu. Tidak dapat melihat Tuhan. Sedangkan Tuhan ada di surga. Ya kalau nggak dapat melihat Tuhan, ya berarti nggak sampai ke surga. Jadi pertaruhan perjuangan kita itu mutlak bagi orang percaya.
kekudusan Allah harus kita raih dalam hidup kita. Amin. Amin. Ingat baik-baik, kalau uang sudah menguasai kita, bukan kita yang menguasai uang, atau uang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan uang, pasti usaha perjuangan untuk mencapai kekudusan Allah terganggu. Percaya deh, terganggu pasti. Meleset. Jadi Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan, pada sore hari ini kita mengambil satu kesimpulan bahwa hidup kita di bumi ini sebagai orang percaya adalah hidupnya yang hanya tergantung kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Amin. Bukan bergantung kepada harta, kekayaan, dan uang kita. Ingat itu baik-baik. Pesan daripada firman Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, kesimpulannya seperti itulah Bapak Ibu. Perjuangkanlah di dalam hidup kita untuk mencapai standar seperti ini. Maka kita akan bisa meraih kekudusan hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kebenaran firman Tuhan sampai di situ saja. Ya. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita mendapatkan sesuatu yang baru, pesan Tuhan, yaitu Tuhan dan kerajaannya sajalah yang kita gantungkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami belajar, semakin mengerti, semakin diingatkan bahwa hidup kami tidak boleh tergantung kepada harta, uang, kekayaan, ataupun boleh dikatakan raksasa kuat yang menguasai dunia ini saat ini. Tapi kami lewat kebenaran firman ini diajarkan bahwa kami harus mengalahkan raksasa kuat ini, dan kami harus kalahkan raksasa kuat ini dan menjadikan dia menjadi raksasa yang lemah, supaya kami diberi kemampuan untuk mengumpulkan harta di surga, bukan mengumpulkan harta di bumi. Tolong kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan, ambil bagian dalam kebenaran firman pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Tuntun, pimpin, bimbing setiap kami dalam langkah demi langkah kami hari lepas hari, di sisa hidup kami yang singkat di bumi ini, supaya apa yang kami lakukan semuanya mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin.